hari ini kita sebagai peternak juga harus bangga bahwa ini sebagai profesi. Nah, cuman untuk kita punya kebanggaan di sektor peternakan ini, ya kita harus merubah cara kita untuk melakukan usaha peternakan ini, ya memodernisasi cara berpikir kita sehingga kemudian kita mau terbuka dengan teknologi, dengan inovasi dan lain sebagainya, dan kita menanamkan nilai di sini. Ini jenis-jenis kambing yang dipelihara itu ya, Kang ya? Ya, ini kambing-kambingnya. Kira-kira ini jenis kambing apa aja, Kang, yang dipelihara di sini, Kang? Ini kambing di Pure Fresh Dairy Farm ini. Jadi ada yang kita siapkan untuk parent stock. Kita punya 3 galur dari Sanen, Anglo-Nubian, sama British Alpine. Nah, kalau yang untuk final stock, untuk yang kita produksi, itu kambing cross. Jadi persilangan dari ketiga galur itu. Jadi kalau dari galur Sanen, kita biasanya panggil dengan nama Sapera, Sanen Pranakan Etawa. Sanen Pranakan Etawa. Nah, jadi yang sudah beredar di Indonesia kambing lokal itu kan semuanya Pranakan Etawa. Pranakan Etawa itu sudah menjadi endemik lokal gitu. Modifikasi ya berarti? Dari kambing lokal ini kita silangkan dengan pejantan Sanen, maka lahirlah yang kita sebut Sapera hari ini, Sanen Pranakan Etawa. Nah, baru nanti setelah jadi Sapera ini kita kembangkan lagi, kita crossing dengan Anglo-Nubian, ada yang kita crossing dengan British Alpine, ya nanti jadinya kambing komposit. Jadi ada komposit itu percampuran dari beberapa galur kambing perah. Jadi kan kalau misalnya tadi Sapera itu kan udah dua galur tuh, dari Peranakan Etawa sama Sanen. Jadi Sanen Peranakan Etawa Sapera. Nah, Sapera ini kita silangkan dengan Anglo-Nubian, kita silangkan dengan Alpine, kan jadi ada 3 galur, 4 galur dalam darah kambing ini. Makanya kita sebut kambing komposit. Di pertumbuhan kami juga gradual, jadi tidak langsung besar, tidak langsung banyak. Kita mulai pun start awalnya hanya dari 6 ekor. Hanya dari 6 ekor bisa jadi sebanyak ini gitu ya, Kang? Nah, alhamdulillah, mungkin kalau kita berbicara populasi jumlah, baik induk, jantan, anakan, hari ini kita baru punya di 250-an ekor.
berangkat dari 6 ekor menjadi 250 ekor, itu apakah memang breeding di sini kah atau gimana nih dari 6 ekor langsung Oh ke ya, jadi saya harus berbicara lini masa ya. Lini masanya kan kita start Desember 2017. Desember 2017 itu saya mulai 6 indukan lokal, 1 ekor pejantan. Jantan. Jadi tahap pertama yang saya lakukan ngebreed yang 6 ekor ini. Oke. Nah, dari 6 ekor ini itu dalam jangka waktu 3 tahun itu kita sudah punya 30 indukan. Berkembang menjadi 30 indukan. Menjadi 30 indukan. Jadi memang kita fokus di 3 tahun itu mencetak bibit. Mencetak bibit. Belum Jadi, ke produksi susu nih, belum, Kang? belum. Jadi semuanya kita polanya pola breeding. Jadi per 8 bulan sekali induk beranak. Jadi kita periodenya sangat cepat. Jadi 2 tahun 3 kali beranak. Ya, karena fokus di breeding itu tadi, ya. Dan kita berinvestasi terus di anakan betina. Jadi ketika lahir misalnya 2 ekor nih, 1 betina, 1 jantan. Ketika lepas sapi, yang jantan kita jual. Dan dibelikan induk betina. Berarti kan pada yang saat anak betina kita rawat. pada saat itu kan belum produksi nih. Belum produksi. Gimana menutup? Nah, ada yang menarik juga. Jadi karena gini lah ya, kalau di peternakan ini kan sebenarnya kita tidak bisa membandingkan dengan usaha yang yang seperti toko, yang kalibrasinya nggak masukkan gitu. Kita hitungannya dari pertumbuhan aset, yaitu ternaknya, livestocknya. Jadi kita waktu itu memang belum ada putaran cash flow, artinya kan belum ada pemasukan karena semua kita tumpu di pertumbuhan populasi. Jadi kita sama sekali tidak mengambil hasil. Ya. Kalaupun ada anak yang jantan kan tidak kita pelihara karena kita investasinya kan di betina untuk calon perah kan. Ya. Kita jual yang jantan ini, belikan lagi betina indukan. Nah, makanya selama 3 tahun pertama itu kita sudah punya 30 ekor induk yang sudah terseleksi. Nah, baru dari 30 ekor ini kita start belajar ke Pemerahan. Nah, balik lagi ke tadi, bagaimana saya hidup kan gitu. Nah, cara hidup. Nah, jadi kan gini. Ya saya alhamdulillahnya selalu berada di lini masa yang tepat. Nah, ketika saya memulai ternak di 2017, itu eranya orang mulai belajar ternak, beralih dari yang tradisional ke modern peternakan. Jadi kan kalau dulu orang beternak itu ngarit nyari rumput di pematang sawah, di tegalan, di kebun, di mana waktu itu orang udah mulai ngeh tentang menanam pakan. Ya. Nah, waktu itu sangat terkenal bibit pakan itu ada odot, ada pakcong, dan orang waktu itu lagi gandrung-gandrungnya nanam rumput. Nah, saya pulang ngarit itu kan dibabat tuh. Nah, yang binihnya, yang bibitnya kita jual, yang daunnya kita kasih kambing. Dan saya hidup selama 3 tahun pertama itu dari jualan bibit rumput. Sebelum kita punya hasil dari ternak kambingnya, kan gitu. Kurang lebih seperti Berarti itu. memang prosesnya cukup tidak instan gitu ya, Kang ya, untuk dari berangkat dari 6 ekor menjadi 250 ekor ini dan butuh ya memang tadi selama 3 tahun kan belum menghasilkan juga gitu. Nah, kita ya selama 3 tahun itu ya hidup kita frugal lah gitu kan.
mendapatkan produksi yang baik nih Kang, yang ideal ya atau yang optimal, biasanya Akang sendiri tuh pakai pakan beli atau produksi pakannya? Kalau saya saat ini pakan mixing lah, mixing. Mixing, ya? Masuknya jadi mixing. Jadi bahan-bahan apa aja yang ada di lokal yang memang itu punya nutrisi yang baik. Nah, kita mix dengan pakan-pakan yang ada beredar di pasaran kan gitu. Nah, asal kita tahu apa kaidah-kaidah nutrisinya yang dibutuhkan oleh ternak, baru kita bikin ransum tuh gitu. Secara garis besar, apa aja nih Kang bahan yang dipakai untuk kambing perah ini? Jadi ada ya sumber protein biasanya kita dari bahan turunan yang olahan kedelai, ada bungkil kedelai, ada ampas tahu. Kalau untuk karbohidrat kita dari turunan singkong, ada gaplek, ada onggok kan gitu. Terus ada juga dari turunan hasil samping pengolahan jagung, ada DDGS, ada CGF, dari turunan agroindustri gandum ada Polar kan gitu. Nah, kita masing-masing kita cari polanya, kita cari hitungannya, masuk dari sisi harga, masuk dari sisi kebutuhan, baru kita mixing. Gitu. Nah, tadi kan sempat dibahas Kang mengenai jenis-jenis yang dipelihara nih. Ya, ya. Kalau boleh tahu untuk yang impor sendiri atau kambing yang ada di sini nih Kang, ini jenisnya apa aja yang ada sekarang? Yang ada di sini sekarang ini namanya sebel. Sebel. Nah, sebel ini satu galur masih dari rumpun sanen. Nah, jadi yang tidak berwarna putih. Oh iya. Nah, jadi sanen itu warnanya putih. Iya. Nah, riwayatnya dulu kan ada mutasi gen. Nah, keluarlah dari keturunan sanen ini yang tidak berwarna putih. Akhirnya jadi galur sendiri. Sebel ini. Namanya sebel. Oh, gitu. iya, iya. Nah, ini sama, ini sanen. Ini sanen, ini sanen, ini pure breed semua. Kalau yang British Alpine sama Anglo-Nubian kebetulan sekarang lagi dipakai di kandang mitra gitu. Untuk proses distribusinya nih Kang, dari luar ke sini. Ya. Kang, naik pesawat atau naik Atau gimana gitu ya Kang ya? Gitu. Asal ada waas. Jadi hebatnya dari pesawat. awalnya itu yang mengimportasi kambing perah pure breed ini itu BPPT HPTU Baturaden. Oh, iya. Purwokerto itu punya pemerintah. Tapi karena permintaannya banyak dan daftar antrian untuk mendapatkan bibit kambing di balai itu sangat panjang. Nah, 2 tahun terakhir banyak importir swasta yang mulai mendatangkan kambing-kambing Pure breed impor. Pure breed yang impor itu ke sini. Jadi sekarang udah mulai banyak sebenarnya kambing-kambing yang diimpor yang untuk bisa kita gunakan di farm. Kalau untuk harganya sendiri nih Kang, impor pure blood. Kalau untuk impor pure breed itu rata-rata di 35 juta. Satu ekor. Satu ekor itu rata-rata usianya antara 12 sampai 18 bulan. Jadi udah siap produktif lah. Umur 1 tahunan. Nah, ini umur 1 tahun ini sebesar ini. Ini 1 tahun umurnya, ini 1 tahun. Kalau yang ini 3 tahun, yang itu 3 tahun. Gitu. Tapi kalau saya ini rata-rata kambing yang saya gunakan di sini itu sudah kelahiran di sini semua. Jadi kita beli dari farm yang mengimport, nah anakannya yang kita kembangkan. Oh, jadi karena ya kita untuk apa? Karena di daerah kita panas, terus juga untuk apa? Proses adaptasinya tidak terlalu berat ya. Kita akhirnya ngambil yang sudah beradaptasi dengan lingkungan iklim dan lingkungan kita sendiri gitu. Karena lingkungan juga cukup pengaruh ya Kang ya untuk produktivitas ternak itu sendiri. Tapi ini tidak naik pesawat. Ini udah di sini. Udah di sini. Ini bapak dan ibunya yang naik pesawat. Naik pesawat. Tadi saya lihat-lihat gitu kandang. Ada kipas buat apa ya Kang? Oh iya, kipas. Jadi memang
Sebenarnya kan peternakan perah itu idealnya di daerah yang bersuhu sejuk. Dingin gitu ya Kang ya? Jadi idealnya itu di suhu 27-28. Nah, di kita di Ciamis ini kan termasuk dataran rendah. Nah, kita di siang hari ini bisa mencapai 34 derajat. Gitu. Kalau posisinya sedang panas terik, itu panas sekali. Jadi kambing ini heat stress. Oke. Nah, maka salah satu untuk mensiasati suhu, kita gunakan kipas angin ini. Karena kan kita ya tidak punya pilihan lahan gitu kan. Lahan kita berada di sini dan di daerah panas. Nah, bagaimana kemudian kita masih bisa memaksimalkan produktivitas ternak di tempat kita. Ya, selain tadi kita dengan nutrisi yang baik, kita bantu juga untuk faktor lingkungannya. Ya, kita bantu dengan kipas ini. Berarti kenyamanan ternak itu sangat harus diperhatikan gitu ya Kang ya, untuk menghasilkan produksi, salah satunya dari kenyamanan. Iya. Selain kipas juga saya lihat Yahud ini ada lantai yang mungkin baru ya, saya baru lihat juga. Kalau di peternakan biasanya kan pakai bambu atau kayu. Ini pakai apa Kang namanya Kang? Ini namanya lantai kita ini selat plastik. Selat plastik. Nah, selat plastik ini kan selain mudah dibersihkan, terus juga ke ternak lebih nyaman. Karena lebih presisi gitu kan, bolongnya, kerapatannya. Beda mungkin dengan kalau kita pakai bambu, pakai kayu ada celah yang lebih lebar, ada ini. Nah, kita kan tidak bisa mengkalibrasi itu dalam satuan-satuan yang pas. Ini kan udah dibuat pabrik kan gitu. Ya tinggal plak. Kalau nggak pas takut dijalikah gitu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Bahasan sebelumnya jauh nih, tadi kita ke awal. Karena itu sempat berbicara mengenai modernisasi peternakan. Ya. Atau mengubah mindset peternak dari yang konvensional menjadi modern, atau dari yang tadinya kumuh gitu ya, menjadi yang stylish gitu kan. Ya. Tidak dipandang sebelah mata lagi nih. Gimana cara mengubah itu kan? Ya. Yang akan sudah dilakukan gitu. Jadi modern itu cara berpikir, Dari situ dulu ya. bukan cara hidup. Modern itu dari cara berpikir dulu. Jadi bagaimana kemudian kita, teman-teman muda terutama, bahwa yang namanya pekerjaan itu tidak harus selalu yang formal. Maksudnya yang hari ini sudah mainstream lah ya. Orang ditanya profesi, misalnya sebagai A, B, C, D. Hari ini kita sebagai peternak juga harus bangga. Harus bangga ya. Bahwa ini sebagai profesi. Nah, cuman untuk kita punya kebanggaan di sektor peternakan ini, ya kita harus merubah cara kita untuk melakukan usaha peternakan ini ya. Tadi dengan memodernisasi kan gitu, memodernisasi cara berpikir kita sehingga kemudian kita mau terbuka dengan teknologi, dengan inovasi dan lain sebagainya, dan kita menanamkan nilai di sini kan gitu, sehingga pada akhirnya peternakan ini bisa menjadi sesuatu yang punya nilai yang tinggi. Ya kalau punya nilai yang tinggi, akhirnya kan orang sudah tidak lagi bisa meremehkan. Ya. Bagaimana cara kita merubah nilai sesuatu, berarti ya Kang ya? Ya, bagaimana kita memberikan nilai tambah kan gitu, nilai tambah. Ya, artinya kan ada nilainya nih. Orang tua kita, masyarakat kita udah terbiasa nih beternak. Ya udah ada peternaknya, udah ada kandangnya, udah ada ini. Mereka hanya dijual misalnya setahun sekali ketika saat kurban. Ya. Atau ketika kepepet anak putus sekolah. Hanya sebagai tabungan ya. tata langraga istilahnya. Nah, bagaimana kita memberikan nilai tambah di sana? Ya, kita dengan keilmuan. Nah, bagaimana kita mengatur siklus panennya? Ternak ini akan kita panen berapa lama? Nah, itu kan ada ilmunya. Jenis ternak apa yang kita pelihara?
Untuk apa? Nah, makanya kita berangkat dari akhir. Sesuatu yang kita hasilkan itu selalu harus berangkat dari akhir. Endingnya kemana? Baru kita lakukan prosesnya ini. Nah gitu, makanya kan dari proses pencarian saya itu kenapa kemudian 7 tahun masih segini-gini aja. Karena itu lama tadi mencari. Sampai kita punya orientasi, oh orientasinya ini. Baru kan kita tata. Nah itu kan setelah ada orientasi, kita bisa mengakselerasi. Apalagi peternakan itu sudah ada dari zaman terdahulu, Iya. mungkin ya kan. Sekarang kita hanya tinggal melanjutkan dan menyempurnakan mungkin ya kan. Udah ribuan tahun. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Keren. Thank God, thank God, thank God you've guiding me to be a farmer. Thank God, thank God, thank God I've been already I'm famous. La 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 la. Thank God I'm a farmer. La 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 la. Thank God I'm a farmer. Guys, susu apa yang lama banget? Susu kedelai.